Dampak buruknya salah satunya itu kita jadi benci sama orang itu. Sebenarnya the worst partnya itu kalau sampai kita benci sama diri sendiri karena merasa insecure. Yes. Karena merasa Nah itu kadang-kadang orang yang di ghosting ya perasaannya tuh dicampur aduk gitu, ada malunya juga gitu karena kayak oh my god gitu self esteemnya berantakan, nggak punya ngerasa value dalam dirinya juga hilang, kepercayaan diri juga hilang, bahkan ada yang sampai benci banget gitu, nggak mau ketemu lagi dan sebagainya gitu, kalau bisa nggak mau ketemu, dan ada yang marah-marah. Kalau sekarang mungkin karena media sosial gila-gilaan banget, ada yang terang-terangan ngomong di media sosial gitu tanpa memperhatikan efeknya gitu lah. Cuma memang bisa sedestruktif itu gitu loh, efek dari orang yang dalam hubungan tiba-tiba menghilang gitu. Tapi satu hal tadi Dika bilang bahwa situasi orang yang tiba-tiba ghosting gitu ya, nggak selamanya orang yang ghosting itu tahu apa yang dia lakukan. Nggak selamanya orang itu sadar, oh yang saya lakukan itu bikin orang lain punya efek buruk ke orang lain. Gitu, jadi sama-sama yang satu nggak mau ngomong, yang satu juga nggak bisa baca pikiran. Intinya adalah ketidakmampuan seseorang, bahwa kita sadar bahwa setiap orang tuh punya limitation, kita punya limit, kita punya batasan, kita nggak bisa tahu jalan pikiran orang lain, kita nggak bisa baca hatinya orang lain. Tapi yang pasti yang namanya tindak tanduk kita tuh berdampak sama orang lain gitu. Itu yang banyak orang lain nggak tahu gitu. Nah, bahkan yang parahnya adalah ketika kita nggak sadar apa yang kita lakukan ternyata punya dampak ke orang lain gitu. Makanya dengan apa yang udah dialamin sama Dika kan itu tadi ngilang ya, mengghosting gitu, dan biasanya kejadiannya tuh memang di perempuan gitu. Tapi Dika juga Dika juga pernah di ghosting sama perempuan. Nah itu gimana waktu itu ceritanya? Ya jadi waktu itu kita memang udah dekat, cuman setelah dekat lama-lama kita komunikasi, terus tiba-tiba ada satu momen kok seperti berjarak gitu, Terus saya reach out seperti biasa, komunikasi, tapi kok nggak kayak biasa ya gitu. Kalau saya waktu itu memberanikan diri nanya, ini ada apa sih? Maksudnya ada yang salah kah dengan saya gitu? Atau ada yang salah dengan cara kita berhubungan? Tapi bedanya dia tidak menjawab. Dia tidak menjawab dan akhirnya hilang aja gitu. Oh ya? Iya. Gitu. Dan tadi kalau misalnya Vira bilang dampak buruknya salah satunya itu kita jadi benci sama orang itu. Sebenarnya the worst partnya itu kalau sampai kita benci sama diri sendiri karena merasa insecure. Karena merasa kayak am I not good enough gitu untuk sebuah relationship. Apakah saya nggak cukup baik untuk bisa menyayangi orang gitu. Akhirnya dia keep questioning ke diri sendiri, jadi insecure, ujungnya ya dia merasa not enough dan membenci diri sendiri. Sebenarnya the worst partnya kayak itu. Bukan losing people, tapi losing yourself. Pernah sampai di titik itu kok? Questioning iya, tapi kalau sampai yang destruktif banget, untungnya enggak gitu. Benar. Tapi jadi lebih, dulu saya orangnya sebenarnya agak minderan untuk memulai makanya ada Twitter tuh ya. Langkah pertama itu. Makanya ekspresif banget itu. Makanya sehari Twitter bisa ratusan tweet. Intinya puisi semua bersambung gitu. Jadi ya minder, terus pas di ghosting jadinya perasaan minder saya jadi tervalidasi gitu. Jadi kayak saya merasa kayaknya saya kurang ini. Terus orang yang saya deketin pergi, ternyata bener ya mungkin yang saya pikirin selama ini gitu, bahwa saya tuh not good enough gitu. Tapi discuss nih ya, ada kan orang yang di ghosting bisa reach out lagi, masih bisa nanya, atau mungkin masih ada related, misalnya ada temennya siapa, mutual friend, atau misalnya saudara nanyain si ini kemana. Ada juga orang yang benar-benar cut off, di-block lah, pindah ke luar negeri lah, pindah luar kota, sampai nggak bisa mendapatkan jawaban dari sisi yang di ghosting gitu ya. Nah gimana ya caranya
orang-orang yang hari ini mengalami itu supaya nggak victimize diri sendiri kayak gue nih diginiin nih, gue menderita karena dia gitu, gimana ya? Kalau menurut pengalaman ya, maksudnya atau nggak menurut. Jadi ini fase sudah terlewati ya. Iya, Jadi dari fase-fase itu kita belajar bahwa yang bisa menilai diri kita sendiri. Yang bisa memberi value diri kita sendiri. Value dari kita kan tidak tergantung pada cara orang men-treat kita. Yes. Kita menilai diri kita sendiri, ya kita yang tahu kualitasnya gitu. Jadi kalaupun misalnya suatu saat ada orang yang mengghosting kita, jangan sampai mempertanyakan boleh ya, karena itu wajar lah, itu suatu fase kayak kita berduka, kita Coping menangis, mechanism ya itu wajar gitu. Cuman kita harus tahu batasnya itu karena batasnya itu bisa hadir karena kita tahu value diri kita seperti apa. Jadi pada saat kita mulai, oh saya nggak good enough ya, no I'm good enough gitu, karena kita tahu value kita gitu. Iya sih, aku juga setuju. Maksudnya ketika ya berdasarkan pengalaman juga gitu ya, ketika di ghosting atau lagi dekat sama orang terus tiba-tiba orang bilang ternyata nggak ada hubungannya sama aku, ternyata tidak ada hubungannya sama diriku, nggak ada. Oh bukan berarti oh you're not good enough, oh you're not pretty enough, atau misalnya you're not smart enough, gak ada hubungannya. Karena basically orang-orang yang tiba-tiba menghilang, kayak tadi bilang gitu, adalah ketidakmampuan seseorang untuk memproses emosinya, nggak tahu gimana caranya. Paling parah adalah nggak bisa berkomunikasi, gitu, nggak bisa mengkomunikasikan betul. apa yang dirasakan gitu. Jadi alih-alih untuk ngasih tahu ini yang benar, milih cabut, milih pergi, milih hilang, milih aku cabut aja deh gitu. Ketidakmampuan untuk mempertanggungjawabkan dari sebuah aksi-aksinya gitu loh. Dan menurutku itu adalah tolak ukur gitu, bahwa ketika kita lagi deket sama orang dan si orang itu tiba-tiba menghilang, put in your mind, put in your head gitu, bahwa semua kejadian itu nggak ada hubungannya sama diri kita gitu ya, apalagi yang menyangkut sama orang lain gitu. Dan ketika kita ngerasa kita questioning our value, kita questioning self worth kita di mana, balik lagi cari lingkungan yang bisa mensupport gitu, kayak punya temen. Jangan ragu untuk bercerita, keluarin perasaannya dan diakuin bahwa yes gue sedih, iya gue kecewa banget, diakuin dulu. Mau nangis deh, mau kecewa sok deh gitu, mau kangen aja gitu. Dan apalagi kan sekarang banyak banget metodenya ya, ada journaling, ada semuanya gitu, ada gratitude, semuanya kayak semua ditumpahin aja sampai emang bener-bener kita kembali lagi nyatu sama diri kita sendiri. Jadi kayak kita sendiri yang ngumpulin puing-puingnya, dan nggak usah menyalahin orang lain. Tanpa harus menyalahkan orang lain, kayak terima aja situasinya begitu adanya. Everything's gonna be okay kok. At the end tuh Dika buktinya menikah dan punya anak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dan sebenarnya baik-baik aja Dika gitu. At the end of the day, ketika orang selesai memproses dirinya sendiri, akan ada masanya mungkin akan berbenturan kembali, akan ada masanya orang itu akan muncul mungkin dengan kesadaran minta maaf atau meluruskan semuanya. Tapi kalaupun enggak, yaudah kita jadi cukup tahu kan, iya ya itu berarti yang terbaik buat kita. Kalau aku sih dan sebenarnya ghosting juga nggak bisa kita hindari ya. Misalnya kita jadi takut nih berelasi karena takut ntar dia ghosting lagi karena terus diulang gitu patternnya. Nah gimana cara, mungkin kan ada orang yang gue harus melindungi diri gue nih, gue nggak mau berelasi karena gue takut ditinggalkan. Apakah itu jalan yang benar, atau kalau emang nggak benar harus seperti apa orang yang emang udah ngalamin trauma di ghosting? Kalau aku nggak setuju loh, misalnya dia kan di ghosting takut lagi untuk menjalin hubungan. Karena menurut aku ya kenapa kita harus takut sakit? Karena basically setiap proses hidup apalagi berelasi ya nggak akan ada yang smooth, ya nggak sih? Bahkan yang udah ngerasa udah dalam hubungan yang sehat, quote and quote aja, pasti akan ngalamin ketidaknyamanan gitu. Tapi kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak pernah nyoba. Betul. Setuju. Jadi manusia itu kan lebih pintar belajar dari rasa sakit ya daripada rasa bahagia. Kayak gini-gini tweetnya. Jadi harusnya pada saat kita mengalami rasa sakit, dikecewakan, terus ditinggalkan,
kita justru sebenarnya bisa banyak belajar dan itu bisa jadi titik start kita untuk bertumbuh lebih besar lagi gitu. Balik lagi kita kan makhluk sosial ya, jadi mau gimana pun kita menutup diri, kita pasti butuh orang lain, entah scope-nya apa gitu ya, entah perannya apa. Mau itu pacar kayak, mau itu teman, mau itu relasi kerja, kita tetap harus bisa bersosialisasi. Ini kan ghosting sebenarnya tidak hanya soal percintaan ya. Enggak, kerja. Betul. Iya. Gitu, relasi yang lain, profesional juga gitu. Iya. Pertemanan juga kayak gitu. Iya. Teman-teman yang tiba-tiba Betul. cabut aja. Iya. Hilang. Yes, gitu. Jadi kayak ya we learn something, terus kita di next relationship entah apapun itu ya kita jadi kan itu sebagai berarti ini yang nggak boleh saya lakuin, Yes. ini yang harus saya lakuin. Benar. Nah, pembelajaran sama orang yang sekarang mungkin lagi galau ya sama, misalnya dia punya self issue, dia susah untuk berelasi, dia menemukan permasalahan dalam relasi sama pasangan atau sama teman, terus dia mau ghosting, udah mulai berpikiran Dia mau nih. ghosting? Iya, dia udah mulai. Waduh, Iya, ya. kan Ghosting ada- direncanain. Iya, ada kan kayak misalnya, gue mau ngilang aja gitu kan, maksudnya mungkin dia nggak ngerti kalau gue ghosting hilang, tapi maksudnya gue mau cut off aja deh semua hubungan yang gue punya, misalnya gitu, udah punya pikiran nih sekarang. Apa yang bisa dikasih tahu ke orang yang mungkin ada niatan gitu supaya dia aware, jangan pilih jalan itu loh, lu bisa kok komunikasiin. Betul. Mungkin dia takut kalau misalnya, kalau gue komunikasiin ke pasangan gue, ntar pasangan gue lebih tersakiti loh. Atau gue ngomong ke orang tua misalnya mau gimana, nanti mereka jadi, gue malas ribet deh, mendingan gue tiba-tiba menghilang aja gitu. Nah, apa yang mungkin mau dikasih tahu ke dia gitu untuk menyadarkan?